Anda semuanya, hari ini Bapak akan bahas tentang virtual LAN untuk pertemuan ke-13 ini dari mata pelajaran AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Masih ingat ya apa kepanjangan VLAN, yaitu virtual LAN. Baik, untuk lebih intens kita mengenal tentang VLAN, bahwasanya VLAN itu digunakan untuk segmentasi berdasarkan broadcast domain. Seperti yang sudah pernah Bapak share sebelumnya, bahwasanya kegunaan VLAN itu cukup banyak. Salah satunya adalah untuk menghemat atau mengefisienkan biaya dalam sebuah jaringan. Seperti yang kita ketahui, cukup dengan satu switch kita bisa membuat beberapa VLAN. Kita katakan ada VLAN 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti pada gambar yang tertera di layar monitor Ananda, bahwasanya di sebelah kiri terlihat bahwasanya yang paling kiri itu disebut dengan tradisional LAN segmentasi LAN yang paling tradisional, karena dianya masih terhubung ke hub. Adapun jika kita ingin memakai konsep VLAN, maka kita gunakan switch, karena dari satu switch kita bisa manage semua. Itu yang dimaksud dengan VLAN, untuk konfigurasi VLAN. Jadi tujuan diterapkan VLAN itu adalah untuk mengurangi terjadinya collision. Masih ingat ya apa arti collision? Tumbukan. Jadi untuk mengurangi terjadinya tumbukan data. Selain itu adalah untuk mempermudah manajemen network dan security. Baik, pada konsep kehidupan mungkin kita bisa bayangkan bahwasanya di dalam sebuah gedung, kita katakan entah itu gedung dinas pendidikan dan sebagainya, yang terdiri atas beberapa divisi. Dari satu suite itu bisa membagi terhadap divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Jadi pada dasarnya setiap VLAN itu nanti akan terdiri atas broadcast 1, broadcast 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, seperti dalam gambar gedung ini, di dalam gambar gedung ini terdiri atas 3 broadcast domain. Adapun broadcast domain dengan VLAN dan router, jika sebelah kiri ini dia tanpa VLAN, jaringannya itu ditarik langsung dari router, sementara yang sebelah kanan ini dari router terhubung ke switch yang nanti dikonfig terhadap beberapa PC yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, inilah yang kita katakan VLAN 1, VLAN 2, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, tanpa VLAN, pada dasarnya IP-nya itu satu network, satu jaringan semua. Sedangkan dengan VLAN, itu terdiri atas beberapa network. Adapun cara kerja VLAN seperti yang kita lihat pada tampilan layar monitor ini, kita seperti layar monitor yang warna merah, ini kita katakan VLAN 1. Nah, yang bergambar warna merah ini kita katakan VLAN 1. Dan layar monitor yang berwarna biru kita katakan VLAN 2. Karena mereka berada pada satu segmen yang sama. Adapun jika jaringan itu tidak dikonfig dalam sebuah bentuk VLAN, maka akan loss control. Broadcast-nya akan kehilangan kontrol. Karena ARP request itu akan dikirim ke semua host. Jadi tentunya akan memakan banyak bandwidth. Bahkan yang sering terjadi adalah terjadinya collision atau tumbukan data. Nah, inilah salah satu kegunaan VLAN, bahwasanya
ketika sebuah jaringan itu sudah dikonfig dengan VLAN, IRP request itu akan dikirim hanya ke host anggota VLAN yang sama saja. Kita katakan contoh di sini, PC1 yang memiliki IP 172.30.1.21 akan mengirimkan ke segmen yang sama 1.23. Ya. Jadi tentunya akan mengurangi terjadinya collision atau tumbukan data. Bagaimana sebuah VLAN bekerja? VLAN itu bekerja pada dasarnya tergantung kelompokannya, bisa pada port ID, MAC address, protokol, atau aplikasi. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi pada dasarnya semua informasi itu mengandung penandaan atau pengelamatan yang disebut juga dengan VLAN tagging. Dan ini disimpan dalam sebuah database atau tabel. VLAN tagging gambarannya seperti ini. Jadi link akan membawa paket data untuk lebih dari satu VLAN. Jika VLAN-nya cukup banyak, maka kita pakai VLAN tagging. Baik, kita akan bahas tentang tipe-tipe VLAN. Jadi cukup banyak tipe-tipe VLAN. Ada yang digolongkan berdasarkan MAC address, tipe protokol, alamat subnet, bahkan berdasarkan aplikasi. Ya, seperti yang ada pada slide di depan, bahwasanya ini berdasarkan port 1 digunakan untuk VLAN 1, port 2 untuk VLAN 2, dan seterusnya. Bisa nggak diacak? Bisa. Namun kelemahannya adalah user tidak bisa berpindah-pindah. Itu kalau berdasarkan port. Kemudian berdasarkan MAC address. MAC address berarti dia berdasarkan hasil deteksi MAC address pada perangkat komputer terkait. Kita ambil contoh MAC address-nya 1325 dan seterusnya. Kita katakan ini adalah VLAN 1, VLAN 2, dan seterusnya. Next berikutnya berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya protokol internet itu cukup banyak. Ada IP Internet Protocol, ada IPX, dan sebagainya. Kemudian ada yang berdasarkan alamat subnet. Kemudian VLAN bisa berdasarkan penggunaan aplikasi. Next berikutnya, pada dasarnya VLAN ada dua, yaitu static VLAN dan dynamic. Static dia sudah dikonfigurasi, sedangkan dynamic itu dia dinamis alias berubah-ubah. Nah, seperti kita lihat pada gambar port suite, jika port 1 sampai 5 itu untuk penggunaan VLAN 1, port 6 sampai 10 itu adalah untuk VLAN 2, dan port 12 itu untuk VLAN 3. Jadi intinya satu suite bisa digunakan untuk beberapa VLAN tergantung kebutuhan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa Bapak sajikan. Mungkin itu yang bisa Bapak sajikan materi untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin sering Ananda buat praktek, maka kita akan bisa membuat sebuah jaringan yang lebih besar lagi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum.